Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita lanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah pengantar ilmu politik. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang ketujuh, ya, sebelum kita di minggu depan ujian tengah semester. Di minggu lalu Anda belajar tentang apa itu kekuasaan. Saya harap Anda mengerti. Kalau belum, baca kembali bahan bacaan yang saya berikan kepada Anda, atau tonton video yang saya kirimkan kepada Anda di channel YouTube saya, Sosiologi Explained, ya, supaya Anda mengerti. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang ada kaitannya dengan persoalan kekuasaan itu, ya. Oke. Hari ini kita akan lanjutkan itu supaya kita bisa mengerti bahwa lebih lebih jauh tentang kekuasaan, ya. Nah, oke. Saya ingin mulai dengan pertanyaan kepada Anda. Nah, bayangkan bila Anda punya kekuasaan penuh dalam tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan Anda kerjakan? Ya. Nah, bayangkan ketika Anda berkuasa itu tanpa seorang pun atau siapapun yang mengawasi Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan terjadi? Nah, ini akan kita bahas mengenai kekuasaan dengan lebih lanjut, ya. Nah, di sini kita akan membahas apa yang disebut dengan pembagian kekuasaan. Nah, kita akan bahas tiga hal. Apa itu pembagian kekuasaan? Mengapa harus ada pembagian kekuasaan? Dan yang ketiga, bagaimana pembagian kekuasaan itu? Macamnya atau dilakukannya seperti apa? Mari kita lihat lebih lanjut supaya Anda paham, ya. Oke. Pembagian kekuasaan, ini topik kita hari ini, ya. Pertemuan kita yang ketujuh. Nah, seperti saya katakan tadi, ketika ketika Anda punya kekuasaan penuh dalam diri Anda, tanpa ada batas, tanpa ada kekuasaan, apa yang akan terjadi? Nah, disinilah letak krusialnya, titik rawannya ketika kekuasaan, para pemegang kekuasaan. Titik krusialnya adalah ketika kekuasaan itu ada pada seseorang, atau pada lembaga, atau pada kelompok. Di sini ada titik rawan munculnya ada yang namanya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan itu. Terlepas sejenis apa kekuasaannya, sebesar apa kekuasaannya, bahwa itu punya potensi terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan. Ini sesuai dengan ucapannya, pandangannya, apa itu yang orang yang belajar ilmu politik pasti tahu ini. Termasuk Anda nih harus mengerti, harus tahu kata-katanya dan paham isinya. Yaitu ucapannya Lord Acton atau John Dalberg Acton. Udah lama nih, dia meninggal 1902 nih. Dia ini Acton ini adalah seorang politisi dan pemikir, politisi Inggris pada masa itu, ya, masa lama lah. Terus ketika masih ada Inggris di bawah kekuasaan raja-raja kecil, dia bilang power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Nah, Anda harus paham nih, Anda bisa mengucapkan dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Indonesianya. Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Kata korup di sini bukan arti pengertian mencuri secara uang dan sebagainya, tapi artinya mengalami penyelewengan, mengalami penyalahgunaan secara sewenang-wenang, ya. And absolute power corrupt absolutely. Nah, di sini. Dan absolute power, kekuasaan absolut, itu korupnya, penyelewengnya, itu benar-benar absolut. Kekuasaan tanda petik biasa saja,
itu juga sudah punya potensi korup. Apalagi kalau kekuasaannya absolut. Artinya kekuasaannya tanpa batas, tanpa ada yang mengawasi. Maka korupnya akan lebih besar, lebih serius, lebih dahsyat. Oke? Nah, ini saya kira masih berlaku sampai sekarang. Nah, Acton ini bilang dalam konteks kekuasaan raja-raja Inggris ketika itu yang tanpa batas. Ya, Anda tahu Eropa itu termasuk itu dulu adalah kerajaan ya, sampai sekarang juga kerajaan. Inggris masih monarki. Nah, dalam pandangan Acton, itu sebenarnya kritikan terhadap perilaku raja-raja Inggris ketika itu yang berperilaku seenaknya sehingga rakyat hak-haknya terganggu. Nah, karena itu dalam pandangan Acton, dengan pandangannya di ucapan tadi, dia mengatakan kekuasaan tidak boleh berada dalam satu tangan atau satu kelompok, sehingga karena punya potensi menyeleweng. Apalagi kekuasaannya itu adalah yang absolut. Ya, nah disinilah maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang disebut dengan pembagian kekuasaan. Nah, supaya kekuasaan itu tidak menyeleweng, harus lakukan pencegahan. Walaupun mungkin tidak 100% bisa dihilangkan, tapi minimal dicegah. Dengan apa? Dengan apa yang disebut dengan kekuasaan itu dibagi, pembagian kekuasaan. Ya, nah, supaya tidak ada dalam satu tangan dan bisa mencegah terjadinya corruption, terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan. Oke, seperti itu. Mari kita lihat lebih lanjut supaya Anda paham ya. Oke, sekarang pertanyaannya, mengapa perlu ada pembagian kekuasaan itu? Nah, kita lebih lanjut ya. Pertama, pembagian kekuasaan itu perlu dilakukan untuk mencegah memusatnya kekuasaan pada seseorang atau pada satu kelompok atau pada satu lembaga. Kalau pada seseorang berarti pada konsep raja itu kan, itu punya potensi menyeleweng. Karena dia merasa ini saya yang paling berkuasa di tangan-tangannya. Lalu pada satu kelompok, ada pemerintahan oleh misalnya keluarga, kan ada kan? Atau kita sebut oligarki zaman sekarang ini. Nah, atau pada satu lembaga. Ada satu lembaga dalam sebuah pemerintahan negara kan yang berkuasa, katakanlah eksekutif. Ya, itu eksekutif ini lembaga. Nah, kalau lembaga kekuasaan terfokus pada satu lembaga, yaitu eksekutif ini bisa punya potensi besar untuk penyeleweng. Atau lembaga kepresidenan misalnya, khusus lagi. Kalau semuanya ada di tangan presiden, kekuasaannya potensi korupnya akan semakin tinggi. Oke. Alasan kedua mengapa perlu pembagian kekuasaan karena nah ini nyambung yang pertama, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Ya, kekuasaan yang biasa saja bisa menyeleweng, bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi kalau kekuasaannya itu absolut ada pada satu tangan, pada satu kelompok atau pada satu. Yang terakhir, yang ketiga, pembagian kekuasaan itu perlu dilakukan karena untuk memaksimalkan tercapainya politik, tujuan politik. Yaitu dari kata politik itu sendiri, kita belajar di minggu-minggu awal, politik itu artinya kehidupan yang baik. Nah, tujuan politik itu adalah menciptakan kehidupan yang baik buat banyak orang. Menciptakannya kepentingan publik, tercapainya keadilan dan kesejahteraan bersama. Nah, dengan uh, pembaginya dengan adanya kekuasaan pada banyak orang, pada banyak lembaga juga, bukan hanya pada satu orang atau pada lembaga atau satu pihak, maka punya peluang bahwa tujuan-tujuan bersama itu bisa tercapai, yaitu kepentingan rakyat. Karena buktinya bahwa tadi seperti saya sebutkan, ketika kekuasaan fokus ada pada satu orang, maka orang itu atau raja itu atau presiden itu bisa punya peluang mengabaikan kepentingan bersama, kepentingan rakyatnya. Fokus kepada kepentingan diri, keluarganya, kelompoknya, dan lembaganya. Ya, seperti itu. Sekarang pertanyaan berikutnya, kalau Anda sudah mengerti apa itu kekuasaan dan mengapa harus perlu dibagi, sekarang bagaimana pembagian kekuasaan itu dilakukan? Bagaimana kekuasaan itu dibagi untuk tadi mencapai tujuan-tujuan yang saya sebutkan tadi. Nah, para ilmuwan politik mengidentifikasi
setelah mereka melakukan kajian-kajian panjang, memahami perjalanan negara-negara, negara dari sejak modernisasi terjadi, munculnya negara bangsa sampai sekarang, setidaknya mereka mengidentifikasi ada dua model pembagian kekuasaan, yaitu satu pembagian kekuasaan secara vertikal ke atas, yang kedua pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, pembagian secara vertikal disebut juga pembagian secara teritorial, artinya kekuasaan itu dibagi antar berbagai tingkat pemerintah. Nah, kalau pemerintah itu kan ada tingkat-tingkatannya kan, nah maka di sini terbagi menjadi pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu yang paling gampang kan. Maka kekuasaannya dibagi pemerintah pusat, pemerintah daerah. Tidak hanya satu, hanya pemerintahnya ada pemerintah di pusat saja, katakanlah ibu kota. Tapi juga di daerah-daerah punya pemerintah. Nah, dengan batas-batas tertentu kekuasaan, dengan ayat saja yang akan saya sampaikan di slide berikutnya. Nah, yang kedua, pembagian secara horizontal itu artinya pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan. Nah, minggu lalu atau sebelumnya Anda harus tahu ingat bahwa negara itu punya banyak fungsi kan? Oke, ingat ya apa enggak? Nah, nah, fungsi-fungsi itu tidak boleh ada dalam satu tangan. Tidak boleh ada satu kelompok atau lembaga. Maka fungsi-fungsi itu harus dikerjakan oleh pihak yang beragam. Nah, inilah disebut dengan pembagian secara horizontal ya. Oke. Mari kita fokus kepada pembagian secara vertikal ini. Nah, para ilmuwan politik menemukan sejauh ini perjalanan negara bangsa, mereka menemukan ada tiga bentuk kekuasaan vertikal, pembagian secara vertikal, yaitu bentuk pertama konfederasi, confederation, yang kedua adalah negara kesatuan, unitary nation, dan ketiga adalah federasi, federation. Ya, ini ada tiga. Ya, mungkin ada sekarang ditemukan model lain, tapi saya kira ini. Dan ini juga tidak semuanya masih ada beberapa yang sudah nggak ada. Tapi setidaknya dalam catatan sejarah negara bangsa ada tiga model ini. Mari kita lihat lebih lanjut ya. Nah, pertama, model pembagian secara vertikal adalah bentuk konfederasi. Apa sih konfederasi itu? Confederation. Jadi konfederasi itu gampangnya begini, ada beberapa negara dan masing-masing negara ini berdaulat. Katakanlah ada lima negara. A, B, C, D, ada 5 negara ya. Nah, negara ini masing-masing berdaulat. Berdaulat artinya punya wilayah sendiri, punya pemerintahannya sendiri, punya rakyatnya sendiri, dan sebagainya. Nah, sendiri. Tapi negara ini kemudian bersepakat, ayo kita bikin semacam ikatan, ya, ikatan. Ikatannya ini dengan perjanjian bahwa ada pemerintah ikatan ini yang hanya bertugas mengurusi kepentingan luar negeri, hubungan luar negeri dan pertahanan misalnya. Tapi hal-hal lainnya seperti pendidikan, keuangan, dan sebagainya, tetap dijalankan oleh negara masing-masing yang berdaulat tadi. Tapi ketika berhubungan dengan luar, mereka diwakili oleh ikatan itu. Atau berkaitan dengan pertahanan, militer, diwakili oleh ikatan itu. Nah, inilah yang disebut dengan konfederasi. Ya, ikatannya longgar. Di dalam itu longgar ikatan ke dalamnya. Masing-masing berdaulat. Tapi ketika keluar, itu harus diwakili oleh konfederasi. Nah, ini model konfederasi ini ikatan kenegaraannya paling lemah, ya lemah. Di mana letak pembagiannya? Nah, di mana letak pembagian kekuasaannya terletak pada bahwa pemerintah konfederasi punya kekuasaannya untuk urusan luar negeri, misalnya, atau urusan pertahanan saja. Nah, ini penting karena untuk kepentingan bersama. Misalnya kalau ada satu negara anggota itu diserang, maka negara lain akan ikut dan diwakili dan sehingga menjadi kuat kan dalam ikatan konfederasi. Tetapi kekuasaan pemerintah konfederasi juga tidak punya kekuasaan untuk mengurusi hal-hal lain karena negara-negara anggotanya masih berdaulat di dalam. Ya, ada pemerintah konfederasi, ada pemerintah negara anggota. Nah, di situ letak pembagiannya. Jadi tidak terfokus kepada pemerintah konfederasi. Dan karena negara-negara anggota masih punya hak kekuasaan mengurusi dirinya masing-masing. Ini yang disebut dengan pembagian secara vertikal dalam bentuk konfederasi. Apakah negara model seperti ini masih ada?
Ini kita lihat ya, seperti itu. Dalam sejarah jelas ada. Yang kedua adalah model negara kesatuan, unitary nation. Nah, oke. Okay. Nah, kalau model pembagian kekuasaan dalam negara unitary nation adalah kekuasaan itu terletak pada pemerintah pusat. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Pemerintah pusat itu betul-betul memegang kekuasaan. Sentralistik kekuasaannya. Katakanlah di ibu kota letaknya. Ke ibu kota ini sebagai pusat pemerintahan memegang semua urusan negara itu. Ya, negara pemerintah daerah itu hanya mengikuti pemerintah pusat dalam banyak hal. Dalam undang-undangnya, apalagi undang-undang dasar, undang-undangnya harus mengikuti peraturan keuangan, apalagi militernya, apalagi pendidikan, apalagi kesehatan, kebudayaan, dan sebagainya, semua diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menjalankan saja. Kelihatan kan sentralistiknya. Memang dalam batas tertentu, mungkin pemerintah pusat memberi hak otonom kepada pemerintah daerah. Kalau ada pertimbangan, sebenarnya kalau di Indonesia. Nah, saya kira di sini Anda bisa memahami bahwa Indonesia termasuk model ini. Maka negara kita kan disebut negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu pusat kekuasaan di Jakarta, itu berdominan sekali. Mungkin nanti pindah ke Kalimantan Timur ya, kekuasaannya di sana. Nah, negara-negara pemerintah daerah yang disebut dengan provinsi, kabupaten itu hanya mengikuti peraturan dari pusat. Ada beberapa daerah otonom seperti Aceh, karena ada politik khusus di sana. Juga di Yogyakarta dan juga di Papua, ya seperti itu. Nah, dengan demikian kedaulatan pemerintah pusat ini sepenuh, baik ke luar negeri untuk urusan luar negeri itu ke dalam. Pemerintah daerah tidak punya hak berhubungan luar negeri. Memang boleh beberapa, mungkin hanya perdagangan saja mungkin, tapi urusan lainnya nggak boleh. Hanya pemerintah pusat. Ya, memang dalam beberapa hal seperti ada disebutnya dalam masalah para diplomasi, di mana pemerintah daerah boleh melakukan kerjasama, tapi hanya sebatas ekonomi. Ya, itu batas tertentu saja. Kekuasaannya keluar, dipegang oleh pemerintah pusat, ke dalam juga. Ya. Dengan demikian, kedaulatan negara dan kekuasaan pemerintah pusat ini tidak terbagi. Oke, pemerintah pusat kekuasaannya tidak dibatasi. Oke, karena konstitusi negara tidak mengakui ada kekuasaan legislatif selain di daerah yang bisa membuat undang-undang dasar. Nah, undang-undang peraturan daerah boleh, tapi peraturan daerah boleh dibuat oleh pemerintah daerah, tapi itu dalam pengawasan dan persetujuan pemerintah pusat atau tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, bisa Anda lihat kan, ini kontras sekali dengan yang konfederasi. Konfederasi itu longgar, tapi kalau kesatuan begitu kuat ikatannya, begitu kuat kekuasaan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya ikut saja, ya. Jadi kokoh. Ini yang dipilih oleh Indonesia sejauh ini ya. Itu mengenai contoh yang paling ini adalah ya negara kita lah contohnya. Nah, mari kita lihat yang ketiga. Bentuk pembagian kekuasaan yang ketiga secara vertikal adalah federasi, federation. Nah, dalam pandangan ilmuwan soal politik, maka bentuk federasi ini adalah bentuk pertengahan dari model konfederasi yang longgar dan bentuk unitary nation atau kesatuan yang sangat ketat. Muncul namanya konfederasi, bentuk pemerintahan federal. Maka dalam pada bentuk federasi, pembagian kekuasaan tetap dibagi dua juga. Ada pemerintahan federal di pusat, ada pemerintahan daerah yang disebut dengan negara-negara bagian. Pemerintah pusat disebut pemerintah federal, pemerintah di daerah disebut pemerintah negara-negara bagian. Nah, yang menarik adalah pemerintah pusat, yaitu pemerintah federal itu tidak mengurusi semua hal. Kekuasaan tidak semua kekuasaan ada dalam tangan pemerintah federal, seperti negara kesatuan. Ya, seperti itu. Pemerintah federal punya kuasa mengatur undang-undang dasar, ya itu jelas. Nah, dan membuat legislasi yang legislasi yang meliputi kepentingan nasional. Jadi intinya pemerintah federal itu mengurusi hal yang bersifat kepentingan nasional, seperti keuangan,
Itu hanya oleh pemerintah federal, pemerintah daerah, negara bagian tidak bisa. Yang bisa mencetak uang, itu hanya bank pusat, bank federal. Daerah nggak, ke negara bagian nggak boleh. Begitu juga pertahanan militernya. Dan hubungan luar negeri tentu saja. Oke? Nah, jadi dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional dipegang oleh pemerintah federal. Nah, tetapi tidak sepenuhnya deh, karena itu tidak sepenuhnya dipegang oleh hal-hal lain dipegang oleh pemerintah federal. Itu lainnya diserahkan kepada pemerintah negara bagian. Seperti apa? Isu yang berkaitan dengan pendidikan. Negara bagian boleh membuat peraturannya sendiri. Bisa saja dalam setiap negara bagian itu berbeda dalam praktikumnya, dalam beberapa halnya. Mungkin ada prinsip sama dari pemerintah federal, tapi dalam prakteknya mungkin ada perbedaan. Juga dalam kesehatan, undang-undang kesehatan, dalam budayanya, peraturan tentang budaya, dalam hukum keluarga, dalam masalah penggunaan narkoba misalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu pemerintah negara bagian itu punya hak mengatur dirinya sendiri. Ya, oke. Nah, dengan demikian pemerintah negara bagian itu kekuasaannya dalam hal yang bukan kepentingan nasional. Maka di sini bahwa kekuasaan itu tidak penuh kan. Nah, tapi tetap mereka ada ikatan, tidak selonggar yang konfederasi, tapi tidak sekuat yang negara bagian, ya, tengah-tengah. Ya. Nah, nah, ini ada menariknya juga, ada pembagian wewenang legislatif dalam beberapa hal negara bagian boleh membuat wewenang legislatif. Eksekutif juga dibagikan kepada negara bagian, tidak dipegang oleh pemerintah federal. Administrasi juga diserahkan sebagian kepada negara bagian. Tidak semua dipegang oleh pemerintah pusat, pemerintah federal seperti dalam negara kesatuan. Ya. Mari kita lihat lebih detail supaya Anda mengerti contohnya. Nah, kalau Anda kan kita akan lebih mudah mengerti kalau diberi contoh. Nah, mari kita negara Amerika. Negara yang kita kenal sekarang Amerika Serikat itu dulunya sebelum abad 18, abad 18 itu ada 13 negara sebenarnya di sana dulu. Dan negara ini berdaulat. Anda tahu sih kalau Amerika itu adalah dulu orang-orang Eropa, imigran yang ke sana, turun dari Inggris, dari Irlandia, dari Italia dan sebagainya. Mereka ke sana lalu semakin banyak lalu menduduki wilayah Amerika Serikat itu akhirnya menimbulkan 13 negara yang berdaulat. Ya. Kemudian yang ini kemudian bersekutu dalam sebuah konfederasi, terutama untuk melawan Inggris. Inggris dulu sampai menjajah Amerika juga sebenarnya. Tidak, karena itu ini aneh juga memang orang-orang asalnya dari Inggris datang ke Amerika, tapi kemudian tidak mau dikendalikan oleh Inggris, mereka melawan tuh, bergabung dalam konfederasi pada tahun 1781 sampai 1789. Ya. Kemudian pada akhir abad 18, negara-negara ini akhirnya memutuskan menjadi negara federasi. Tidak, kalau konfederasi kan terlalu longgar ya, tapi mereka memutuskan untuk dalam bentuk federasi yang tengah-tengah ya. Tidak terlalu longgar, juga tidak terlalu ketat. Mereka sepakat menjadi negara federal sampai sekarang. Makanya sekarang di Amerika ada 50 negara bagian. Ya, ada pemerintah federalnya. Kemudian contoh lain negara Jerman. Jerman itu dulu sebelum Napoleon, karena pernah dijajah dikuasai oleh Napoleon, itu ada 100 negara berdaulat, negara-negara kecil. Ya. Nah, kemudian berkurang lagi menjadi 39 disatukan oleh eh, apa itu Napoleon menjadi sebuah konfederasi. Kemudian pernah menjadi negara federal pada 1867. Tapi kemudian pernah juga Jerman menjadi negara kesatuan ketika dipimpin oleh Hitler. Anda tahu kan Adolf Hitler? Orang tanda petik orang gila yang menjadi aneh juga menjadi sebuah pemimpin negara maju. Nah, Hitler menjadikan Jerman negara kesatuan. Kekuasaannya tersentralisasi pada dia sebagai pemimpin nasional. Kemudian setelah Perang Dunia II pecah tuh menjadi Jerman Timur, Jerman Barat, yang satu komunis, yang satu adalah non komunis. Jadi kemudian setelah runtuhnya untuknya komunis tahun 89, akhirnya terjadi penyatuan antara Jerman Timur dan Jerman Barat, dan akhirnya menjadi federasi Jerman seperti yang Anda kenal sekarang ini. Yang terakhir, negara kita contohnya.
Indonesia. Mungkin Anda tidak pernah tahu bahwa yang Anda pikir negara kita itu negara kesatuan. Tapi sebenarnya dalam sejarahnya, kita pernah menjadi negara federal. Namanya Republik Indonesia Serikat. RIS. Yaitu sejak Desember 49 sampai Agustus 50. Memang tidak lama, kurang dari setahun. Ya, ketika itu Indonesia, eh, Federal Indonesia itu, Indonesia Serikat itu ada 7 negara bagian. Kurang lebih ya. Tapi juga ada daerah otonomnya, kalau nggak salah. Salah satunya adalah sekarang provinsi yang kita duduki sekarang ini, Jabar, dulu namanya Negara Pasundan. Ya, seperti itu. Dan ada negara Madura, ada negara Sumatera Selatan, Sumatera Timur dan sebagainya. Termasuk ada Sumatera Sulawesi di sana. Nah, yang provinsi yang sekarang kita sebut Jabar dan Jabar ini adalah, mungkin juga termasuk adalah Banten kalau nggak salah. Itu adalah negara Pasundan. Ya. Oke. Itu tadi penjelasan mengenai pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, tadi kan ada dua. Sekarang pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi-fungsi negara. Nah, oke. Nah, Anda baca lagi fungsi-fungsi negara. Nah, pembagian secara horizontal ini disebut dengan trias politika. Ini saya kira istilah yang populer. Anda kalau tidak tahu ya keterlaluan ya, apalagi Anda belajar ilmu politik. Trias itu tiga, politika, politik. Jadi politik tiga. Maksudnya tiga apa? Tiga kekuasaan. Kekuasaan dibagi menjadi tiga. Nah, gitu. Siapa pelopornya? Pencetus idenya yaitu John Locke, seorang filosof Inggris yang kemudian dilanjutkan oleh Montesquieu, seorang filosof dari Prancis. Nah, oke. Nah, John Locke ini menuliskannya dalam buku Two Treatises on Civil Government. Sebenarnya buku itu ditulis untuk mengkritik kekuasaan absolut raja-raja Stuart di Inggris. Ya, Anda tahu kan, Inggris itu ketika negara Eropa itu termasuk Inggris itu negara termasuk negara raja-raja, banyak rajanya di sana, masuk di Inggris. Maka raja-raja Inggris ketika itu bertindak absolut. Ya, kekuasaannya ada temu tangan raja. Nah, sebegitulah raja namanya kan di mana-mana begitu. Maka menurut John Locke itu tidak bagus karena akan mengabaikan, cenderung raja-raja ketika itu rajanya mengabaikan kepentingan rakyat. Maka dia mengusulkan bahwa pembagian kekuasaan harus dibagi, jangan hanya dalam tangan raja semua. Harus dibagi menjadi tiga kekuasaan, kekuasaan legislatif, kata John Locke, kedua ketua kekuasaan eksekutif dan federatif. Awalnya begitu John Locke ya. Legislatif, eksekutif, federatif. Legislatif adalah pembuat undang-undang, eksekutif pelaksana undang yaitu raja, dan federatif pemerintah pusat. Nah, ini agak beda memang dengan yang kita kenal sekarang ini. Nanti akan kita jelaskan. Nah, pada konsep konsep trias politika John Locke dan Montesquieu ini, pemisahan kekuasaan ini dalam hal yang tiga kekuasaan, pembagian kekuasaan ini lebih mengarah kepada pemisahan kekuasaan, separation of nation. Artinya kekuasaan legislatif dipisah, eksekutif dipisah, federatif dipisah, atau yudikatif dipisah. Tidak boleh ada saling pengaruh. Tidak boleh ada saling campur tangan. Betul. Nah, di sini nanti akan timbul masalahnya. Oke, seperti itu. Bayangkan, memang bagian kekuasaan raja sudah terpecah tuh. Karena tidak ada dengan raja, ada legislatif oleh parlemen, eksekutif oleh raja, federatif oleh pemerintah pusat ya, untuk hubungan-hubungan luar negeri. Tapi nanti karena namanya pemisahan, akan muncul masalah baru. Karena dipisah, yang tiga tadi, mereka justru karena tanpa kontrol, tanpa pengawasan di yang lainnya, mereka justru melakukan penyelewengan sendiri. Ya, bayangkan kalau legislatif tanpa ada pengawasan dari yang lain, maka dia akan melakukan penyelewengan. Eksekutif juga sama. Ini kalau memang betul-betul murni arti pengertian dalam pemisahan kekuasaan. Ini yang terjadi kan. Ketika eksekutif betul-betul bebas dari legislatif, eksekutif bisa melakukan apa saja. Dan itu bisa terjadi, apa yang dia lakukan oleh eksekutif merusak atau merugikan rakyat.
Nah, oleh karena itu mari kita lihat muncul kritikan-kritikan terhadap pembagian trias politika dalam pengertian pemisahan kekuasaan tadi, separation of power. Oke, seperti itu. Nanti kita akan lihat bahwa, nah kemudian yang John Montesquieu itu mengembangkan pandangannya John Locke, ya konteksnya sama. Kalau John Locke konteksnya adalah negara-negara apa raja-raja yang korup di Inggris, raja yang despotik. Nah, kalau Montesquieu raja-raja yang despotik di Prancis. Karena itu dia mengusulkan pembagian kekuasaan yang bisa menjamin hak-hak rakyatnya. Maka dia mengusulkan tuh pembagian kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, karena dalam pandangan Montesquieu, yudikatif itu harus terpisah. Sementara kalau dalam pandangan John Locke, yudikatif ada di pemerintah. Nah, nggak boleh. Harus tersendiri. Ini tetap konsepnya dua pemisahan kekuasaan. Ya, baik pemikirannya John Locke dan Montesquieu sama pemisahan kekuasaan tiga tadi. Nah, oke. Oke. Nah, karena ada maknanya trias politika itu adalah pemisahan kekuasaan, maka menjadi masalah karena munculnya potensi, munculnya eh, munculnya penyalahgunaan kekuasaan dari kekuasaan yang tiga tadi karena tidak ada yang mengawasi, ya kan? Atau potensinya sangat kuat terjadinya penyelewengan, abuse of power tadi. Karena tidak diawasi bisa saja pembuat undang-undangnya menyeleweng. Karena kalau tanpa ada yang mengawasi dia bisa berbuat apa saja kan. Negara juga sama, eksekutif. Kekuasaan yudikatif juga kalau tidak ada yang mengawasi dia bisa mengadili semaunya dia kan. Nah, oke. Oleh karena itu makna trias politika itu dimaknai bukan pemisahan kekuasaan tetapi adalah pembagian kekuasaan, division of power. Kalau pemisahan itu kan betul-betul terpisah. Nah, yang benar adalah pembagian kekuasaan, division of power. Nah, kalau division of power ini ada saling awas. Memang dibagi kepada tiga tadi, eksekutif, legislatif, yudikatif, tetapi ada tidak sepenuhnya yang tiga itu betul-betul lepas, mandiri, terpisah. Ada masih saling kait dengan tiganya. Nah, disinilah ada apa yang disebut dengan check and balances. Ada pengawasan, ada penyeimbangan bahwa eksekutif diawasi oleh legislatif, diawasi oleh konsep pertamanya adalah misalnya eksekutif. Eksekutif itu diawasi oleh legislatif. Pemerintah diawasi oleh DPR dalam konteks negara kita supaya pemerintah tidak menyeleweng. Oke. Kemudian yudikatif juga sama diawasi oleh DPR supaya yudikatif tidak menyeleweng. Sama juga legislatif itu diawasi oleh pemerintah dan yudikatif supaya tidak menyeleweng dan saling awasi. Ini disebut dengan check and balances supaya mencegah terjadinya abuse of power. Memang sudah dibagi ke dalam tiga kekuasaan, tapi ada perlu lagi dilakukan yaitu check and balances di antara tiga kekuasaan ini supaya tetap maksudnya mencegah adanya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang akibatnya merugikan, yang rugi adalah masyarakat, rakyat. Nah, sekarang kita lihat konteks Indonesia, apa yang terjadi di Indonesia. Indonesia sejak berdiri memang menggunakan tres politika, pembagian kekuasaan itu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oke, tetapi dalam perjalanan sejarahnya tidak mulus, ya, ya. Oke, yaitu ketika masa Orde Baru, Soekarno justru mulai meninggalkan trias politika karena dianggap berasal dari liberalisme Barat katanya. Ya, ketika dia mulai anti terhadap Barat. Kemudian apa yang dilakukan misalnya anggota DPR GR gotong royong itu diangkat menjadi menteri. DPR kan legislatif. Jadi kan menteri eksekutif kan jadi nggak jelas kan. Dia sudah menyatukan fungsi mengaburkan fungsi-fungsi pembagian kekuasaan. Atau ada ketua Mahkamah Agung dijadikan menteri. Kekuasaan yudikatif dia gabung menjadi kekuasaan eksekutif kan jadi kacau ya seperti itu. Nah, lebih jelas lagi ketika masa Orde Baru. Kalau Anda membaca sejarah Orde Baru, nah, yang terjadi adalah apa di masa Orde Baru? Trias politika lagi-lagi mengalami semacam pembajakan, yaitu ketika eksekutif menjadi sangat dominan. Di eksekutif heavy namanya.
Jadi pemerintah yang dikelola oleh Presiden Soeharto ketika itu sangat dominan, bisa menguasai eksekutif legislatif yaitu DPR dan MPR, bisa mengendalikan yudikatif pengadilan dan sebagainya. Jadi semua tunduk pada kekuasaan eksekutif di bawah pemerintahan Soeharto dan didukung oleh Golkar partainya, ya, juga oleh militer. Gitu. Ketika itu militer juga tunduk pada Orde Baru di bawah Soeharto, yang partainya adalah Golkar. Ya. Nah, ini juga penyimpangan dari konsep trias politika, ya. Nah, pada reformasi, nah muncullah perlawanan dan kritikan terhadap penyelewengan trias politika itu pada masa Orde Baru. Maka muncullah gerakan reformasi 98 berupaya untuk mengembalikan kembali trias politika dalam pengertian division of power, tetapi dengan mengembangkan check and balances tadi. Pemerintah harus diawasi oleh DPR. DPR juga tidak sepenuhnya harus diawasi. Sebetulnya hanya mengusung undang-undang, maka pemerintah boleh mengajukan undang-undang kan, bukan hanya urusan DPR. Yudikatif pengadilan juga harus diawasi oleh DPR. Tapi makanya ada sebagian di kita hakim-hakim agung misalnya, termasuk hakim konstitusi diangkat dan diusulkan dan diseleksi oleh DPR. Itu mungkin dalam konsep check and balances, tapi dalam beberapa hal mungkin di situ ada potensi politisasi hukum, ya, seperti itu. Tapi intinya adalah bagaimana sejak masa reformasi Indonesia mencoba untuk kembali ke jalur trias politika dengan sebaik-baiknya, walaupun tentu ada banyak kelemahannya, ya, seperti itu. Sekarang pemerintah tidak terlalu dominan, ada diawasi oleh DPR. DPR juga harus semakin mungkin ya ada lebih bagus lah, masih banyak masalah dengan zaman dulu, ya. DPR tidak hanya diam saja, tapi juga mereka punya perbaikan-perbaikan yang signifikan sekarang ini. Tentu dengan masalahnya yang ada. Kehakiman juga sama, semakin independen, apalagi ada Mahkamah Konstitusi, walaupun masih punya masalah, ya, seperti korupsi di kalangan mereka. Oke. Saya kira itu ya penjelasan saya supaya mudah-mudahan Anda mengerti tentang division division of power, pembagian kekuasaan. Baik secara baik secara pembagian kekuasaan secara vertikal yang mewujud dalam 3 bentuk: konfederasi, negara kesatuan, dan federal. Baik juga pembagian secara horizontal dalam wujud trias politika. Bagian kekuasaan berdasarkan fungsi-fungsi negara, yaitu fungsi eksekutif, fungsi legislatif, dan yudikatif. Kalau Anda belum mengerti, baca ulang bukunya. Baca. Ulah pohok maca. Mahasiswa harus banyak baca. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum. Sampurasun.